lagi bersama saya MC Zakin di berita terkini. Pemerintah memberikan sinyal kuat bahwa pajak pertambahan nilai PPN tetap naik dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Sinyal kuat disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Ia sudah memastikan perkenalan PPN tersebut akan diumumkan pada pekan depan. Nanti diumumkan minggu depan, disimulasikan dulu, ujar dia ditemui dengan kantor Komendo Bidang Perekonomian Selasa 3/12 melansir Detik Fins. Ia mengatakan pengumuman tak hanya soal PPN, namun ia juga kebijakan insentif fiskal untuk 2024. Sebelum itu, pihaknya akan melaporkan hasil kajian dari simulasi kebijakan pada Presiden Prabowo Subianto untuk memperoleh persetujuan. Selain Erlangga, kepastian juga diungkapkan Kemenku dalam kesempatan berbeda. Kemenku mengatakan kenaikan PPN akan tetap berlaku mulai 1 Januari 2025. Staf ahli bidang ekonomi makro dan keuangan internasional Kemenku Parjino akan mengatakan kendati PPN naik, pemerintah tetap memprioritaskan daya beli. Jadi saya masih dalam proses ke sana. Artinya akan berlanjut. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, pengecualian atau extension-nya sudah jelas untuk masyarakat miskin, kesehatan, pendidikan, dan sektor terkait lainnya, kata Parjiono dalam acara Seserahan 100 Ekonom Indonesia yang digelar oleh Indef di Jakarta Selasa 3/12. Menegaskan penerapan PPN 12% akan tetap diiringi dengan penguatan subsidi sebagai jaring pengaman sosial untuk kelompok rentan. Sementara itu, insentif perpajak akan difokuskan pada kelas menengah dan atas. Rencana kenaikan itu pun memicu reaksi keras dari sejumlah kalangan. Meskipun itu didalihkan sudah menjadi amanat undang-undang, mereka memandang bahwa kenaikan PPN berpotensi mencekik masyarakat yang sekarang tengah tercekik daya belinya. Reaksi keras salah satunya disuarakan oleh kalangan buruh. Partai Buruh akan dikonfederasikan Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan mogok kerja apabila kebijakan yang menyengsarakan rakyat itu tidak dibatalkan. Jika pemerintah tetap melanjutkan kenaikan PPN menjadi 12% dan tidak kenaikan upah minimum sesuai dengan tuntutan KSPI bersama serikat buruh lainnya akan menggelar mogok nasional yang melibatkan 5 juta buruh di seluruh Indonesia, kata Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal Selasa 19/12. Said Iqbal menilai rencana pemerintah menekankan PPN akan berparah kondisi ekonomi masyarakat kecil. Buruh memprediksikan keadaan PPN akan menurun daya beli secara signifikan dan mengakibatkan kesenjangan sosial yang lebih dalam. Selain itu juga menjauhkan target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mencapai 8%. Said Iqbal berpendapat kenaikan PPN menjadi 12% juga akan bertampak langsung pada kenaikan harga barang dan jasa. Sementara itu, kata dia, kenaikan upah minimum tidak cukup untuk menutup kebutuhan dasar masyarakat. Bagi Partai Buruh dan KSPI, kebijakan ini mirip dengan gaya kolonial yang membebani rakyat kecil demi keuntungan segelintir pihak, tegas dia. Permisa,
informasi tadi mengunggah alasan pemerintah mengotot naik PPN. Ada yang mencurigakan. Mengakhiri perjumpaan kita di seputar info terkini. Saya Usaid Zakin pamit undur diri. Selamat siang dan Saya Rike Diah Pitaloka A183 Dapil Jawa Barat 7. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan ruang kami untuk menyampaikan beberapa gagasan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga menyampaikan duka cita bagi seluruh korban bencana alam di tanah air. Dalam paripurna ini perkenankan kami menyoroti persoalan rencana kenaikan PPN 12%. Kementerian Keuangan berencana naikkan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Argumentasinya karena perintah pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dengan segala hormat, amanat pasal 7 harus dipahami secara utuh. Jangan hanya diambil pasal 7 ayat 1 yang berbunyi pada huruf B sebesar 12% mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Sesuai dengan pidato Ibu Ketua DPR tadi yang menyatakan bahwa DPR adalah mitra konstitusional pemerintah, maka keputusan PPN 12% penting menggunakan pertimbangan konstitusional keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang jelas merupakan komitmen Presiden Prabowo disampaikan pada pidato pelantikan 20 Oktober 2024. Dengan segala hormat, mari kita baca dan hayati pula pasal 7 ayat 3. Tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah bukan hanya paling tinggi 15%, tapi bisa juga diubah paling rendah 5%. Dalam penjelasannya disampaikan juga bahwa keputusan naik tidaknya harus mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. Pidato Ibu Ketua Umum dalam penutupan masa sidang pertama DPR RI kali ini telah mengingatkan persoalan fiskal moneter dan kehidupan masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja. Terjadi PHK massal, dan kemudian juga deflasi selama kurang lebih 5 bulan berturut-turut yang harus diwaspadai berdampak pada krisis ekonomi serta adanya kenaikan harga kebutuhan pokok. Sementara pertimbangan untuk dana pembangunan, saya sangat berharap pembangunan infrastruktur wajib dengan skala prioritas yang memengaruhi hajat hidup orang banyak. Inovasi dan kreativitas mencari sumber anggaran negara yang tidak membebani pajak rakyat dan membahayakan keselamatan negara. Termasuk tadi juga disampaikan Ibu Ketua DPR, segera menghimpun dan mengkalkulasikan dana-dana kasus-kasus korupsi wajib dikembalikan ke kas negara. Dengan ini, dengan seluruh kerendahan hati, saya merekomendasikan di rapat paripurna ini